Pernah kebayang nggak? Ada ondel-ondel yang sekolahnya panjang banget. Mulai dari TK sampai jadi doktor? Nah, ini bukan cuma cerita biasa. Tapi kisah nyata Haji Bacep yang dari kecil udah pinter, lucu, dan bikin ngakak kalau lagi cerita pengalamannya di sekolah. Bayangin aja, dari umur 5 tahun udah bawa tas lebih gede dari badannya, sampai akhirnya berdiri di podium wisuda doktor sambil senyum lebar kayak habis makan bakso gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, balik lagi bareng saya di cerita unik dan lucu dari dunia ondel-ondel. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita kocak dan inspiratif lainnya. Bismillah, kita mulai kisah perjalanan panjang tapi penuh tawa ini. Alhamdulillah, semua ini terjadi karena pertolongan Allah yang selalu memberi jalan bagi siapapun yang mau berusaha. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, biar cerita ini berkah. Mari kita semua terus bertakwa kepada Allah. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan lebih indah kalau dijalankan dengan hati yang taat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, Bacep ini contohnya, belajar nggak cuma buat pintar, tapi juga buat mendekatkan diri sama Allah. Oh iya, tulis juga di kolom komentar kalian asalnya dari mana, biar kita saling kenal dan tambah akrab. Tonton video ini sampai habis ya, soalnya di akhir ada satu pertanyaan, dan yang jawab benar akan dapat hadiah doa istimewa yang akan saya sampaikan di penutup. Cerita ini dimulai di sebuah pagi cerah di kampung Betawi, ketika usia Bacep baru menginjak 5 tahun. Matahari baru saja naik setinggi pohon kelapa, burung-burung gereja bercicit di kabel listrik, dan udara pagi masih segar bercampur aroma roti bakar dari warung Bu Juleha di ujung gang. Di tengah suasana itu, muncullah sosok mungil yang akan jadi tokoh utama kita. Ondel-ondel kecil bernama Bacep. Tubuhnya memang mungil, tapi kepalanya, karena topeng ondel-ondel, cukup besar, sehingga dari kejauhan orang bisa langsung mengenalinya. Hari itu adalah hari pertamanya masuk taman kanak-kanak, dan semua orang di rumahnya heboh seperti mau menikahkan anak. Bacep mengenakan seragam TK warna oranye cerah dengan kerah putih yang masih kaku, karena baru saja dijahit sama emaknya semalam. Celananya tanggung, sedikit di atas lutut, dan di kakinya menempel sepatu hitam yang mengkilap hasil disemir abahnya sejak subuh. Tapi yang paling bikin semua orang tertawa adalah tas sekolahnya. Tas ransel biru laut bergambar planet-planet yang ukurannya hampir menutupi seluruh tubuhnya. Kalau dia berdiri tegak dari belakang, orang mungkin mengira itu tas yang berjalan sendiri. Tas itu bukan tas biasa. Isinya pun unik. Kalau anak TK lain mungkin cuma bawa buku gambar, pensil warna, dan kotak bekal, Bacep punya ide lain. Ia memasukkan sebuah teropong mainan buatan sendiri dari gulungan tisu, satu kompas kecil yang entah dapat dari mana, dan sebuah kalender hijriah saku yang sudah penuh coretan tanda-tanda bulan baru. Emaknya sempat protes, Bacep, ini kan sekolah TK, bukan observatorium. Tapi Bacep cuma nyengir, biar bu guru tahu kalau saya udah siap belajar ngitung bulan. MAH. Saat berangkat, pemandangan jadi lucu sekali. Abahnya mengantar dengan sepeda ontel, dan Bacep duduk di jok belakang sambil memeluk tasnya. Sepanjang jalan dia menoleh ke langit, seolah takut ketinggalan posisi awan atau bentuk bulan pagi itu. Setibanya di sekolah, teman-teman barunya langsung penasaran. Tas lo gede banget. Isinya apaan? Tanya seorang anak sambil mencoba mengintip. Bacep dengan bangga mengeluarkan teropong gulungan tisu. Ini buat ngintip bintang, jawabnya. Teman-temannya bengong. Di siang bolong, bintang mana yang mau kelihatan? Tapi buat Bacep, itu nggak masalah. Dia percaya ilmu bisa dicari kapan saja. Hari pertama di kelas, bu guru mengajak anak-anak bernyanyi lagu Pelangi, sambil menunjuk gambar awan, matahari, dan hujan di papan flanel. Bacep ikut bernyanyi, tapi saat sampai bagian, pelangi-pelangi alangkah indahmu, dia malah mengangkat tangan. Bu guru, pelangi itu terjadi karena pembiasan cahaya matahari melalui tetesan air di udara. Jadi warnanya itu hasil pemisahan spektrum cahaya putih jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Semua anak terdiam. Bu guru juga kaget, lalu tersenyum kecut. Betul sekali, Bacep, tapi nanti kita belajar itu pas SMA ya. Waktu istirahat,
anak-anak keluar main di halaman. Ada yang main perosotan, ayunan, dan jungkat-jungkit. Bacep memilih duduk di bawah pohon mangga sambil membuka kalender hijriahnya. Dia menandai tanggal hari itu dengan gambar bulan sabit kecil. Seorang temannya mendekat, "Kamu gambar bulannya? Emang bulan malam ini bentuknya kayak gitu?" Bacep mengangguk mantap, "Iya, malam ini hilal awal bulan. Kalau mau lihat, nanti malam ikut aku di lapangan depan musola." Temannya setuju, meskipun belum paham betul apa itu hilal. Sore harinya, setelah pulang sekolah, Bacep langsung bersiap dengan teropong gulungan tisu. Dia mengajak dua temannya dari TK, dan mereka bertiga berdiri di lapangan menatap langit barat. Matahari baru tenggelam, langit mulai gelap, dan Bacep menunjuk. "Itu, lihat tuh, tipis banget kan?" Temannya memicingkan mata. "Aku nggak lihat," Bacep memaksa, "lihat dari teropongku." Begitu temannya mencoba, ternyata yang terlihat malah atap rumah Bu RT. Semua ketawa terpingkal-pingkal. Keesokan harinya di sekolah, Bu Guru memanggil Bacep ke depan kelas. "Bacep, kamu kemarin katanya ngamatin bulan? Bisa ceritain ke teman-teman?" Bacep maju dengan langkah mantap sambil membawa teropong gulungan tisu. Dia mulai bercerita panjang lebar tentang bulan, rotasi, revolusi, dan kenapa hilal susah dilihat. Teman-temannya mendengarkan setengah mengerti, setengah bingung, tapi semuanya terhibur karena cara bicara Bacep yang penuh ekspresi. Kadang diselingi suara "wos" saat menggambarkan pergerakan bulan. Bu Guru mulai sadar kalau anak ini memang beda. Di usia 5 tahun, dia sudah punya minat kuat ke arah astronomi. Setiap gambar yang ia buat di kelas, entah itu diminta menggambar rumah, pohon, atau keluarga, pasti selalu ada matahari, bulan, atau bintang di sudut kertasnya. Bahkan waktu Bu Guru mengajarkan menulis huruf A, B, C, Bacep malah menulis simbol bulan sabit di sampingnya. "Biar lengkap," katanya. Lucunya, walaupun pintar dan serius soal bulan dan bintang, Bacep tetap anak kecil yang polos. Pernah suatu kali dia salah masuk kelas gara-gara asyik ngitung jumlah genteng di atap sekolah untuk dijadikan data penelitian tentang bayangan matahari. Ketika teman-temannya main masak-masakan, dia ikut, tapi dia bikin sop orbit planet dari daun-daun dan batu kecil. Semua teman ngakak, tapi tetap ikut makan pura-pura. Setiap hari di TK, ada saja cerita lucu yang melibatkan Bacep. Kadang dia kedapatan bawa penggaris panjang untuk mengukur jarak meja ke jendela. Kadang dia berdiri di halaman sendirian sambil mengukur arah kiblat dengan kompasnya. Guru-guru yang awalnya heran, lama-lama jadi bangga. Mereka mulai memanggilnya Profesor TK. Dan entah kenapa, julukan itu malah membuat Bacep makin semangat belajar. Hari demi hari, kebiasaan unik itu semakin menempel pada dirinya. Walau teman-temannya mungkin belum paham apa itu ilmu falak atau kenapa bulan sabit cuma kelihatan sebentar, mereka semua tahu satu hal. Bacep adalah teman yang selalu punya cerita berbeda dan bisa bikin mereka tertawa. Dari sinilah bibit kecintaannya pada ilmu mulai tumbuh. Dari sebuah TK kecil di kampung, dari tas besar bergambar planet, dan dari teropong gulungan tisu yang setia menemani. Dan siapa sangka, perjalanan kecil itulah yang akan membawanya suatu hari nanti menjadi doktor ilmu falak. Tapi untuk saat itu, yang penting bagi Bacep hanyalah bisa melihat bulan, menghitung bintang, dan menceritakan semua itu sambil tertawa bersama teman-temannya. Setelah lulus TK dengan gelar tak resmi, Profesor TK, dari teman-teman dan guru-gurunya, Bacep memasuki babak baru dalam petualangan pendidikannya, sekolah dasar. Hari pertama masuk SD, Bacep datang dengan seragam putih merah yang rapi dan topi SD yang agak longgar di kepalanya. Ia membawa tas yang kali ini sedikit lebih kecil dari waktu TK, tapi tetap saja masih penuh dengan barang-barang, penelitian, yang menurutnya penting. Di dalamnya ada buku tulis bergaris, penggaris panjang, sebuah bola dunia plastik, dan tentu saja kalender hijriah yang tak pernah lepas dari tangannya. Saat upacara bendera pertama, semua murid berdiri tegak sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di tengah-tengah lagu, pandangan Bacep malah naik ke atas melihat posisi matahari. Dalam hati ia menghitung, kalau sekarang jam segini, bayangannya kira-kira ke arah barat laut, berarti waktu zuhur kurang dari 2 jam lagi. Teman di sebelahnya nyenggol, "Lagi ngitung apaan, Cep?" Bacep jawab lirih,
biar tahu kapan pas waktunya makan siang nanti. Temannya ngakak, karena hanya Bacep yang bisa mengaitkan waktu salat dengan jam makan siang. Di kelas 1 SD, pelajaran favoritnya tentu saja IPA. Ketika guru menjelaskan tentang matahari, bumi, dan bulan, mata Bacep berbinar-binar. Tapi karena terlalu semangat, kadang dia menjelaskan lebih panjang dari guru. Pernah suatu kali bu guru bertanya, "Anak-anak, kenapa bulan bisa terlihat di malam hari?" Sebelum ada yang mengangkat tangan, Bacep sudah maju ke depan, menggambar orbit bulan di papan tulis, lalu menjelaskan tentang pantulan cahaya matahari. Semua anak tepuk tangan, tapi bu guru mengingatkan, "Terima kasih, Bacep, tapi nanti kasih kesempatan teman-teman juga jawab, ya." Di luar kelas, Bacep juga terkenal unik. Saat teman-temannya mengoleksi kelereng, dia malah mengoleksi kancing baju warna-warni untuk dijadikan planet mini dalam simulasi tata surya. Ia menggelar karpet di lantai rumahnya, menempatkan kancing besar di tengah sebagai matahari dan kancing-kancing kecil di sekelilingnya. Lalu ia memutar kancing itu sesuai jalur orbit yang dia hafal. Teman-temannya ikut main, tapi lebih sering tertawa karena planet, mereka kadang nabrak tembok atau masuk ke bawah lemari. Naik ke kelas 4 SD, minat Bacep semakin melebar. Ia mulai suka mengukur arah kiblat musola sekolah dengan kompasnya. Suatu hari, guru agama datang dan berkata, "Anak-anak, kita akan belajar cara menentukan arah kiblat." Sebelum guru melanjutkan, Bacep sudah mengeluarkan kompas dari tasnya dan mulai menunjuk arah barat laut. "Di sini, Bu. Saya udah ukur kemarin." Gurunya terkejut sekaligus bangga. Teman-temannya berdecak kagum, meskipun ada yang berbisik, Bacep ini kayaknya calon ustaz plus ilmuwan. Waktu berjalan cepat, dan Bacep pun lulus SD di usia 12 tahun. Ia melanjutkan ke SMP, dan disinilah cerita kocaknya makin banyak. Dengan seragam putih biru, ia semakin percaya diri membawa barang-barang unik ke sekolah. Kalau dulu di SD dia sering bawa bola dunia plastik, sekarang dia bawa miniatur teleskop lipat. Saat pelajaran geografi, dia sering meminjam papan tulis untuk menggambar peta langit malam. Di SMP, hobinya mengamati langit semakin serius. Pernah suatu malam ada gerhana bulan sebagian. Esok paginya di sekolah, semua teman masih bercerita sambil setengah lupa detailnya. Bacep malah datang membawa sketsa jalannya gerhana lengkap dengan jam perubahannya. Temannya berkata, "Cep, kamu sempat tidur nggak semalam?" Bacep dengan santai menjawab, "Tidur sih, tapi pas gerhana bangun lagi. Kan nggak tiap hari bisa lihat pemandangan kayak gitu." Selain itu, di SMP Bacep mulai terkenal sebagai orang yang selalu bawa kompas. Bukan cuma untuk arah kiblat, tapi dia juga memakainya untuk menentukan arah saat main sepak bola. Temannya protes, "Cep, ini lapangan bola, bukan peta." Tapi dia tetap menjelaskan, biar tahu kita nyerang ke arah mana, mungkin ini bisa jadi taktik. Akhirnya semua tertawa, tapi entah kenapa, timnya malah sering menang. Naik SMA, tantangan makin besar. Dengan seragam putih abu, Bacep semakin matang dalam berbicara di depan umum. Saat guru fisika menjelaskan tentang rotasi bumi dan waktu, dia langsung mengangkat tangan. "Pak, kalau begitu, perhitungan waktu salat itu sebenarnya memanfaatkan konsep kulminasi matahari, ya?" Gurunya terkejut, "Kamu tahu dari mana?" Bacep menjawab santai, "Dari observasi pribadi, Pak." Seluruh kelas langsung menoleh ke arahnya. Setengah kagum, setengah bingung. Di SMA ini pula Bacep mulai sering diminta menjadi pembicara dadakan saat ada kegiatan keagamaan. Pernah di acara pesantren kilat, panitia meminta dia menjelaskan tentang penentuan awal Ramadan. Awalnya dia menolak, tapi setelah dibujuk, dia naik panggung dan mulai bercerita tentang Rukyatul Hilal dengan gaya santai. Hilal itu kecil banget, tipis kayak alis tipis yang hampir hilang, makanya nggak semua orang bisa lihat. Semua hadirin tertawa, tapi tetap fokus menyimak. Meski begitu, SMA juga penuh cerita konyolnya. Saat lomba cerdas cermat, ada pertanyaan, "Apa ibu kota Mesir?" Bacep menjawab cepat, "Kairo." Lalu teman satu timnya berbisik, "Kenapa bisa tahu?" Bacep menjawab serius, "Karena di Kairo ada banyak observatorium astronomi terkenal." Jawaban itu bikin semua panitia nyengir.
Selama 6 tahun di SD dan SMA, Bacep tumbuh jadi sosok yang tak hanya pintar di pelajaran, tapi juga punya karakter unik. Dia selalu mengaitkan pelajaran apapun dengan minatnya pada astronomi dan ilmu falak. Matematika, dia hitung sudut lintang dan bujur. Bahasa Indonesia, dia menulis karangan berjudul Bulan dan Aku. Seni budaya, dia menggambar pemandangan malam lengkap dengan konstelasi bintang. Guru-gurunya sadar, anak ini memang berbeda. Dia punya cara sendiri dalam memandang dunia, memadukan ilmu agama, sains, dan rasa humor. Dan meski sering dianggap terlalu serius dalam minatnya, justru sifat itu yang membuatnya jadi sosok yang disukai teman-temannya. Kalau ada yang butuh penjelasan pelajaran, Bacep selalu siap membantu, meski kadang penjelasannya terlalu panjang sampai bel istirahat berbunyi. Akhir masa SMA, saat pengumuman kelulusan, semua murid bersorak. Bacep tersenyum lebar, bukan hanya karena lulus, tapi karena dia merasa satu langkah lebih dekat dengan impian besarnya, menjadi ahli falak. Dia memandang langit sore hari itu, dan dalam hati berkata, langkah selanjutnya, kuliah. Dan langit akan jadi bukuku yang paling luas. Suasana di dalam pondok pesantren semakin larut dalam keheningan malam, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan desir angin yang menggesek dedaunan di halaman. Lampu-lampu minyak yang tergantung di sepanjang serambi memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan bayangan lembut di dinding kayu. Di sudut halaman, terlihat santri-santri muda yang masih asyik menyalin catatan dari pelajaran sore tadi. Beberapa dari mereka duduk bersila di atas tikar pandan, dengan pena bambu dan tinta hitam buatan sendiri, sementara yang lain memilih berbaring sambil membaca kitab tipis berhuruf Arab gundul. Dari kejauhan, aroma kayu bakar dari dapur santri menguar, bercampur dengan wangi teh panas yang baru saja diseduh. Ondel-ondel Bacep melangkah pelan menuju sebuah bangku panjang di dekat musola. Kostumnya yang berwarna merah hijau tampak kontras dengan suasana remang di sekitarnya. Meskipun boneka besar itu biasanya identik dengan kemeriahan, malam ini Bacep tampak tenang, seolah menyatu dengan atmosfer pesantren. Di tangannya, ia memegang papan tulis portabel yang di bagian atasnya sudah ia tulis besar-besar, kalender Islam bulan bukan matahari. Tulisan itu menjadi pengantar pembahasan malam ini, yang akan membahas secara rinci bagaimana sistem penanggalan Hijriah bekerja, dan mengapa umat Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya. Santri-santri mulai berkumpul. Ada yang datang sambil membawa buku catatan, ada pula yang hanya membawa diri dan rasa penasaran. Beberapa duduk bersila membentuk setengah lingkaran, sementara yang lain bersandar di tiang kayu musola. Bacep memulai pembicaraan dengan suara yang penuh semangat namun tetap lembut, agar tidak memecah ketenangan malam. Ia mengangkat astrolabe, alat astronomi kuno, dan menunjukkannya ke arah bulan yang terlihat jelas di langit malam. "Anak-anak, coba lihat," ujarnya sambil memutar piringan astrolabe. Kalender yang kita pakai untuk ibadah, seperti menentukan awal Ramadan, Idul Fitri, atau waktu wukuf di Arafah, semuanya berdasarkan peredaran bulan. Bukan seperti kalender Masehi yang melihat peredaran matahari. Para santri mengangguk pelan. Beberapa terlihat mencatat, yang lain fokus menatap alat yang dipegang Bacep. Bacep lalu menggambar di papan tulis portabelnya, membuat lingkaran besar untuk menggambarkan bumi, dan lingkaran lebih kecil untuk bulan. Ia menjelaskan istilah siklus sinodis, yakni waktu yang dibutuhkan bulan untuk kembali ke posisi yang sama dilihat dari bumi, sekitar 29,53 hari. Ia bahkan menceritakan sedikit sejarah tentang perbedaan metode hisab urfi, perhitungan rata-rata, dan hisab hakiki, perhitungan berdasarkan posisi bulan yang sebenarnya. Hisab urfi itu gampang. Tiap bulan kita hitung 30 hari, terus tahun Hijriah dihitung 354 hari. Jelasnya sambil menulis angka di papan. Tapi hisab hakiki lebih akurat, karena kita lihat benar-benar posisi bulan di langit. Makanya kadang bulan ada yang 29 hari, kadang 30 hari. Seorang santri kecil bernama Hilmi mengangkat tangan. "Kiai, maksudnya, Kak Bacep, kalau begitu kenapa kadang ada yang bilang beda tanggal lebaran?" Pertanyaan itu membuat suasana jadi lebih hidup. Beberapa santri tersenyum, yang lain mulai berbisik-bisik. Bacep tersenyum dan mengangguk. Itulah yang disebut ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ada yang menentukan awal bulan dengan melihat hilal, bulan sabit pertama, secara langsung, yang disebut ruqyat.
Ada juga yang hanya mengandalkan hisab atau perhitungan. Dua-duanya punya dasar hukum dalam Islam, makanya kadang hasilnya beda. Ia lalu memberi contoh nyata, menceritakan pengalaman ikut tim ruqyat di pantai selatan. Bagaimana ia dan para ahli falak menunggu matahari terbenam, lalu mengarahkan teleskop ke arah ufuk barat, berharap melihat cahaya tipis bulan sabit di langit jingga. Ia menggambarkan suasana tegang saat semua mata tertuju ke teleskop, dan kegembiraan ketika akhirnya hilal terlihat. Cerita itu membuat para santri terhanyut. Beberapa membayangkan diri mereka berdiri di tepi pantai, angin laut menerpa wajah, sambil menatap langit yang perlahan gelap. Bacep melanjutkan, kali ini mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kita sebagai muslim harus tahu dasar-dasar ini, supaya kalau ada yang bertanya, kita bisa jawab dengan yakin, bukan hanya ikut-ikutan. Suasana belajar itu berlangsung hampir 1 jam. Angin malam semakin terasa dingin, membuat beberapa santri merapatkan sarung. Namun semangat mereka tidak padam. Bacep menutup pelajaran malam itu dengan pesan sederhana, ilmu falak bukan hanya untuk orang tua atau ustaz, tapi juga untuk kalian yang masih muda. Karena suatu saat, kalianlah yang akan meneruskan perhitungan waktu ibadah umat. Setelah itu, para santri bertepuk tangan kecil sebagai bentuk penghargaan. Mereka kembali ke asrama masing-masing sambil membawa catatan dan cerita baru untuk dibagikan pada teman-teman yang tidak sempat hadir. Bacep menatap langit malam sekali lagi, tersenyum melihat bulan yang kini mulai bergerak sedikit dari posisinya tadi. Ia merasa lega, karena setidaknya malam ini ada beberapa anak yang mulai paham bahwa kalender Islam punya keunikan dan keindahan tersendiri. Setelah resmi lulus SMA di usia 18 tahun, ondel-ondel Haji Bacep berdiri di depan pintu rumahnya dengan 2 pilihan besar di kepalanya. Mau langsung kerja atau lanjut kuliah. Tapi karena kepalanya besar, secara literal, maklum ondel-ondel, dia memutuskan menampung lebih banyak ilmu dulu. Kerja bisa nanti, ilmu harus sekarang, katanya sambil menatap ke kejauhan, seolah ada musik heroik mengiringi. Nyatanya, yang dia tatap cuma warung bakso depan rumah. Langkah awalnya adalah mendaftar ke program D1 Teknik Geodesi. Jurusan ini terdengar keren dan canggih, apalagi buat ondel-ondel yang sudah terbiasa melihat dunia dari ketinggian. Tahun pertama kuliahnya penuh dengan pemandangan Bacep berjalan di kampus sambil memanggul teodolite. Alat ukur tanah yang bentuknya seperti kamera tripod tapi bisa bikin orang awam bingung. Teman-temannya sering iseng, "Bacep, itu kamera buat syuting sinetron kampus ya?" Dia selalu menjawab, "Bukan, ini buat syuting tanah, supaya nggak kabur." Praktikum lapangan jadi ajang unjuk gigi. Bacep yang bertubuh besar jadi mudah terlihat di lapangan, jadi dia sering dijadikan patokan jarak oleh temannya. Pernah suatu kali dia disuruh berdiri diam di tengah lapangan selama 1 jam supaya teman-teman bisa mengukur jarak dengan teodolite. Rasanya kayak jadi menara Eiffel, keluhnya, bedanya nggak ada yang foto bareng, semua cuma ngukur sudut. Begitu lulus D1, foto kelulusannya ikonik. Senyum lebar khas ondel-ondel, tangan kanan pegang ijazah, tangan kiri pegang teodolite. Di latar belakang ada spanduk bertuliskan, "Selamat dan sukses wisuda D1 Teknik Geodesi," tapi huruf I di kata geodesi hilang karena angin, jadi terbaca geodes. Tidak puas hanya menguasai bumi secara teknis, Bacep lanjut ke D2 Syariah Konsentrasi Ilmu Falak. Di sini, fokusnya berubah dari mengukur tanah ke mengukur bayangan matahari. Awalnya dia pikir ilmu falak itu belajar terbang. Tapi setelah kuliah dia sadar, ini ilmu serius tentang astronomi dalam perspektif Islam. Mata kuliahnya membahas cara menentukan arah kiblat, waktu salat, dan awal bulan Hijriah. Suasana praktikum D2 lebih spiritual tapi tetap kocak. Bayangkan, sekelompok mahasiswa berdiri di tengah lapangan dengan tongkat panjang, menunggu bayangan bergerak milimeter demi milimeter, sambil membawa stopwatch dan kalkulator. Suatu kali, Bacep salah taruh tongkat ukur. Begitu dosennya datang, sang dosen bertanya, "Ini kenapa arah kiblatnya ke warung mie ayam?" Bacep nyengir, "Biar salatnya langsung makan, Pak." Di D2 ini pula dia mulai akrab dengan istilah hisab, ruqyat, dan azimut. Bacep sering bikin analogi lucu untuk menghafal rumus. Misalnya, untuk mengingat cara menghitung azimut kiblat, dia bilang, "Pokoknya bayangin kiblat itu kayak pacar, harus tahu arahnya biar nggak salah langkah." Teman-temannya ketawa sambil menulis catatan serius,
Karena anehnya analogi itu memang membantu. Lulus D2, foto kelulusannya hampir sama dengan D1. Senyum lebar, tangan kanan pegang ijazah, tangan kiri pegang alat aneh. Kali ini tongkat ukur bayangan matahari yang sudah dibungkus kain agar terlihat keren. Perjalanan berlanjut ke D3 Pendidikan Agama Islam, ilmu falak selama 3 tahun. Disinilah hidupnya benar-benar penuh ujian. Bukan cuma ujian semester, tapi ujian kesabaran. Skripsinya menggabungkan perhitungan astronomi dan materi pendidikan agama. Bayangkan saja, dia harus menjelaskan teori pergerakan bulan kepada calon guru agama, sambil memastikan semua paham bahwa ini ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Suatu hari, Bacep sedang mengetik skripsi di perpustakaan. Laptopnya penuh dengan diagram orbit bulan, tabel waktu salat, dan kutipan ayat Al-Quran. Tiba-tiba listrik padam. Dia menatap layar yang mati, menarik napas panjang, lalu berkata, "Ya Allah, sabar ini ternyata jaraknya lebih jauh dari bumi ke bulan." Sejak itu, teman-teman sering bilang kalau Bacep bukan cuma ahli ngukur jarak fisik, tapi juga ahli ngukur jarak kesabaran. Ketiga foto kelulusannya, D1, D2, D3, kalau disusun berurutan terlihat seperti seri komik. Senyum sama, gaya sama, cuma alat di tangan yang ganti-ganti, teodolit, tongkat bayangan, kalkulator. Ada yang bercanda, Bacep ini kayak Avenger versi pendidikan, tiap lulus ganti senjata. Tapi Bacep belum mau berhenti. Ia lanjut ke D4 Matematika selama 4 tahun. Bagian ini penuh drama angka. Tiap hari dia berkutat dengan integral, matriks, dan teori bilangan. Ruang kelas terasa seperti medan perang. Tapi bukan perang fisik. Perang melawan kantuk saat dosen menjelaskan persamaan diferensial. Meski begitu, dia menemukan kesenangan aneh saat bisa memecahkan soal sulit. Pernah suatu malam, dia sedang menghitung limit fungsi sambil minum kopi. Temannya lewat dan bertanya, "Kamu ngapain?" Bacep jawab, "Ngitung kemungkinan hati ini terbatas atau tak terbatas." Temannya geleng-geleng kepala, "Kayaknya kamu terlalu dalam di matematika, Bacep." Begitu D4 selesai, dia langsung gaspol ke S1 Fisika selama 4 tahun. Di sini, cintanya pada langit makin kuat. Mata kuliah astrofisika membuatnya betah duduk berjam-jam menatap simulasi komputer tentang gerak planet. Laboratorium fisika jadi rumah kedua. Kadang dia bahkan bawa bantal kecil, biar nyaman kalau ngitung gravitasi Newton sambil rebahan. Katanya, puncaknya adalah saat masuk S2 astronomi selama 2 tahun. Kampusnya punya observatorium besar, dan di sanalah kejadian legendaris itu terjadi. Bacep ketahuan tidur di observatorium sambil memeluk teleskop. Alasannya sederhana, biar hangat, katanya, tapi teman-temannya yakin itu tanda cinta sejati pada langit malam. Teman dekatnya, Jajang, sering menggoda, "Bacep, nanti nikahnya sama bintang kali ya." Dengan santai Bacep menjawab, "Bintang udah banyak, tinggal cari yang bersinar di hati." Ucapan itu langsung jadi legenda di kampus. Bahkan sempat dijadikan meme oleh adik tingkat. Tugas kuliah S2 nggak main-main. Pernah suatu kali dia diminta menghitung jarak bulan ke bumi dengan metode parallax. Bacep mengerjakannya sambil menyeruput kopi jam 2 pagi di atap kampus. Angin malam menerpa wajahnya, bintang-bintang bertaburan, dan ia bergumam, hidup ini cuma antara kopi, rumus, dan langit malam. Hidupnya selama kuliah ini seperti drama panjang yang memadukan matematika, fisika, dan astronomi, tapi tetap dibumbui tingkah lucu ala ondel-ondel. Dari D1 sampai S2, ia tidak pernah kehilangan ciri khasnya. Semangat belajar yang tinggi, humor yang menular, dan foto kelulusan yang selalu konsisten. Senyum lebar, ijazah di tangan kanan, dan senjata, pendidikan di tangan kiri. Akhirnya, hari yang selama ini hanya terbayang di benak Bacep, yang dulu sering ia lukiskan di buku catatan kecilnya saat begadang mengerjakan analisis data hilal, benar-benar tiba. Puncak dari puluhan tahun perjalanan akademik dan pengabdian itu kini ada di depan mata. Di usia 38 tahun, setelah melalui berbagai ujian hidup, lika-liku riset, debat akademik yang kadang membuat kening berkerut, dan malam-malam panjang di bawah langit penuh bintang, ia resmi menyelesaikan S3 Ilmu Falak hanya dalam waktu 4 tahun. Sebuah pencapaian yang, bagi banyak orang, akan terasa hampir mustahil jika melihat betapa padatnya aktivitasnya di luar kampus. Tetapi bagi Bacep,
Waktu 4 tahun itu justru terasa seperti kilatan cahaya. Cepat, intens, dan penuh kejutan. Karena ia begitu larut dalam cintanya pada ilmu yang ia tekuni. Hari itu, aula utama kampus dipenuhi oleh aroma bunga segar dari karangan ucapan yang berjejer di sepanjang dinding. Spanduk besar bertuliskan, Sidang Promosi Doktor Ilmu Falak Dr. Bacep, STRMAT, AMD PDI, AMASY, APGOD, tergantung megah di belakang panggung. Undangan dari berbagai kalangan hadir. Para profesor, rekan sesama peneliti, mahasiswa bimbingannya, bahkan beberapa santri dari pesantren tempat ia sering mengajar. Masing-masing membawa rasa bangga yang terpancar dari senyum mereka. Suasana hening penuh hormat menyelimuti ruangan saat Bacep melangkah masuk, mengenakan setelan jas hitam yang rapi, dasi bermotif langit malam dengan bintang-bintang kecil, dan sorot mata yang memancarkan keyakinan. Sidang disertasinya dibuka dengan presentasi yang berbeda dari kebanyakan sidang akademik. Di layar besar di belakangnya, bukannya sekadar tampil grafik data atau tabel rumus, justru muncul animasi gerhana bulan yang ia buat sendiri. Gerhana itu berputar dalam simulasi 3 dimensi, menampilkan bayangan bumi yang perlahan menutup wajah bulan, diiringi narasi singkatnya tentang keterpaduan fenomena tersebut dalam pandangan syariat dan astronomi modern. Para penguji yang biasanya kaku mendadak tertarik. Bahkan beberapa terlihat tersenyum. Ia menjelaskan dengan tenang namun penuh semangat bagaimana perhitungan hisab dan rukyat dapat disatukan dengan teknologi citra satelit dan machine learning. Sehingga penentuan awal bulan Hijriah bisa lebih akurat sekaligus tetap berpegang pada landasan agama. Tiap slide presentasi ia susun seperti sebuah cerita. Mulai dari sejarah pengamatan langit oleh para ulama terdahulu, hingga simulasi algoritma modern yang ia rancang untuk memperkirakan posisi hilal di masa depan. Sesekali, ia menyelipkan humor ringan, seperti ketika menunjuk diagram orbit bulan lalu berkata, "Bulan ini memang setia, dia selalu kembali ke bumi, meski kadang ngambek nggak kelihatan." Ruangan pun dipenuhi tawa kecil, mencairkan ketegangan. Namun di balik canda itu, jelas terlihat kecermatan risetnya, ketekunan membaca naskah kuno, dan ketajaman analisis data yang ia lakukan. Ketika sesi tanya-jawab dimulai, para penguji mengajukan pertanyaan mendalam yang biasanya membuat kandidat doktor kewalahan. Namun Bacep menjawab dengan lugas, terkadang sambil menggambar skema orbit di papan tulis, atau membuka software simulasi di laptopnya untuk menunjukkan data secara langsung. Tak jarang ia merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang relevan, menekankan bahwa ilmu falak bukan sekadar matematika langit, tapi juga refleksi dari kebesaran Sang Pencipta. Salah satu penguji senior bahkan mengangguk pelan sambil berkata, "Jarang ada yang bisa menjembatani dua dunia ini, agama dan sains, dengan begitu utuh." Akhirnya, setelah diskusi yang berlangsung hampir 2 jam, ketua sidang mengumumkan hasilnya. Saudara Bacep dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa santri yang hadir bahkan bersorak kecil, meski buru-buru terdiam karena ingat sedang di forum akademik. Wajah Bacep memerah, bukan karena gugup, tapi karena menahan rasa haru. Ia tahu, setiap detik perjalanan ini bukanlah semata usahanya sendiri, melainkan doa orang tua, dukungan keluarga, bimbingan guru, dan semangat murid-muridnya yang terus menyala. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari wisuda. Aula kampus berubah menjadi lautan warna, toga-toga berderet rapi, dan kamera-kamera siap mengabadikan momen bersejarah. Ketika namanya dipanggil, Dr. Bacep, ia melangkah ke podium dengan toga merah marun yang menjuntai gagah. Senyum lebarnya merekah, namun sebuah kejadian kecil membuat semua orang tertawa. Topi toganya miring karena ukuran kepalanya sedikit lebih besar dari rata-rata. Bahkan rektor yang menyerahkan ijazah tak bisa menahan senyum. Suasana wisuda yang biasanya formal menjadi hangat dan akrab. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tebal berjudul Ilmu Falak Integratif. Hasil karyanya yang merangkum seluruh riset dan pemikirannya selama bertahun-tahun. Buku itu bukan sekadar kumpulan teori dan data, melainkan juga perjalanan spiritual dan intelektual yang ia lalui, dari malam-malam dingin mengamati hilal, perdebatan hangat di forum ulama, hingga eksperimen software prediksi gerhana. Bagi Bacep, buku itu adalah simbol persilangan 2 jalur, kecermatan ilmiah dan kehusyukan iman. Ketika berdiri di depan podium, ia menatap sejenak seluruh hadirin. Bayangan masa lalunya berkelebat. Dirinya yang dulu belajar di bawah lampu minyak di kampung, mengajar anak-anak dengan papan tulis seadanya, dan mengatur jadwal kuliah sambil mengurus keluarga.
Semua itu kini terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh. Dengan suara mantap namun bergetar oleh emosi, ia berkata, "Alhamdulillah, perjalanan panjang ini akhirnya sampai tujuan. Tapi ingat, belajar nggak akan pernah selesai. Langit terlalu luas untuk kita berhenti memandangnya." Ruangan hening sejenak, lalu kembali bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorakan kecil. Di dadanya, rasa syukur membuncah, seolah seluruh bintang di langit malam ikut bersinar untuknya hari itu. Ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal bab baru. Sebab bagi Bacep, ilmu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diamalkan, dibagikan, dan terus dikembangkan.